Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube AN Video. Nah, kali ini gue udah ada di Banjar Atas, Provinsi Jawa Barat ya, masih di Jawa Barat. Ini gue udah ketemuan sama teman-teman CBX Depok Raya. Jadi sebenarnya kan kalau gue kan dari Pangandaran ya, berangkatnya ya, startnya ya. Kalau mereka ini berangkat dari daerah Cibubur. Jadi emang sengaja ya ketemuan di Banjar Atas. Waktu itu tujuan kita pengen ke daerah Baturaden buat apa namanya ikut acara peresmiannya CB 150X Banyumas. Nah, ini kita udah di Jalan Banjar Majenang ya. Jadi ini juga merupakan bisa dibilang apa ya, pengalaman pertama gua touring bareng dengan anak-anak CBX Depok Raya ini, tapi dengan jumlah rombongan yang cukup banyak. Waktu itu kalau nggak salah total sekitar ada 14 motor deh. Jadi gue emang sebelumnya pernah ikut ya rombongan itu kalau nggak salah sekitar 5 motor apa ke puncak yang acara 1 tahunnya. Nah, kali ini ya, itu lumayan banyak gitu karena kan kebetulan juga long weekend ya kan, jadi banyak yang bisa ikut. Dan sebenarnya juga first time juga gue pertama kali ke daerah Jawa Tengah itu lewat jalur selatan kayak gitu. Nah, ini kita udah di Majenangnya, bisa kita lihat ya, kiri kanan banyak sawah gitu, pepohonan, terus juga jalanannya bagus ya kan, nggak kalah bagus lah sama Pantura gitu. Terus juga asik sih, jalannya tuh berkelok-kelok, dan yang gue suka sih banyak pohon ya, jadi kayak sejuk gitu. Beda sama di Pantura. Kalau Pantura kan kebanyakan namanya daerah pesisir ya, jadi kesannya panas banget. Kalau di sini sih enggak. Ya cuman karena banyak nikungnya, mungkin waktu tempuh jadi agak lebih lama ya. Kayak gitu. Cuman ini oke banget sih. Nah, ini gue ada di rombongan ke-7 atau ke-8 gitu nggak salah. Gue di belakangnya Om Erlan, Om Erlan. Nah, jadi Om Erlan itu di depan dia pakai full box ya, kiri kanan sama atas. Sedangkan gue pakai, kalau gue kan set box, gue masih pakai ini ya, masih pakai tas gitu, karena barang bawaan gue masih belum terlalu banyak, dan memang belum ada rezeki juga sih buat beli set box. Jadi kalau di motor Cebex ini ya, setbox yang menurut gue keren sih yaitu dari Givi E22 kalau nggak salah namanya, sama SAT SH23 ya kalau nggak salah. Harganya itu kalau misalnya SAT itu sekitar 2.200.000 ya, plus bracket. Kalau yang E22 ini mungkin di angka 2 jutaan juga ya kalau plus sama bracketnya. Nah, kebetulan gue udah pakai bracketnya Givi sih, cuman tinggal beli setboxnya aja. Nah, itu sedikit bicara tentang ini ya, tentang motor ya. Nah, waktu itu ini kita ke arah Banyumas, rencananya ngelewatin yang tadi ya, Majenang. Terus habis itu nanti kita akan lewatin jalur motong gitu dari jalur Majenang, langsung bypass langsung ke atas, nanti bisa tembus ke Jalan Aji Barang dan ke arah Baturaden. Pokoknya nanti ditonton terus videonya ini sampai habis. Nah, kita bahas sedikit ini ya, kenapa gua akhirnya memilih untuk ikut ke komunitas gitu. Jadi seperti yang pernah gue bahas di video sebelumnya ya, gue ikut komunitas kan satu karena supaya ada temen touring aja gitu. Kalau touring sendiri kan gue tipe kalau orang penakut ya, gue nggak terlalu berani buat jalan-jalan berpergian sendirian gitu kalau jarak jauh. Gue nilainya sih dari safety, dari sisi safety-nya ya, keamanan gue gitu. Nanti takutnya nggak ada, kalau ada apa-apa nggak ada yang ngebantuin. Terus juga gue kan bisa dibilang orangnya kalau udah kena nasi ngantukan ya. Jadi kalau misal gue solo touring gitu, nggak ada temen ngobrol di Discord atau di intercom tuh, kayaknya aduh ngantuk banget gitu. Makanya gue lebih senang kayak gini nih, yang bareng-bareng berame-rame gitu. Jadi kita nggak ngantuk, terus happy. Apalagi kalau misalnya bareng komunitas ini, kita nggak usah capek-capek dokumentasi gitu, karena di komunitas kan ada yang bagian buat ini ya, buat apa namanya, buat foto-foto dokumentasi gitu. Jadi kita bisa ikut nimbrung.
Nah, selain itu juga kita jadi pastinya nambah banyak teman ya, banyak teman berbagai dari rentang usia, ada yang tua, ada yang muda gitu, semuanya guyup jadi satu. Itu yang gue seneng sih. Terus orangnya juga ramah-ramah. Nah, sisi lain juga selain kita jadi punya temen buat touring, kita juga jadi bisa bertukar ini ya, info-info mengenai perihal motor. Baik itu kalau misal motor ada kendala, spare part, terus kemudian juga saling berbagi info kalau misalnya pembelian ini di mana nih gitu. Nanti biasanya di komunitas nanti teman-teman bantu ini belinya di sini aja gitu. Terus kayak misalnya si Sebex ini kan yang sering ya, yang sering kalau menurut pribadi gua yang sering rusak kan itu prolingnya ya kan. Proling itu jadi penahan sok ya, penahan sok belakang ya. Itu proling. Nah itu dia kadang suka hancur laharnya gitu. Nah makanya kayak yang akhir-akhir ini sih mereka pada ganti dengan tipe K15 punyanya Honda Street Fire kayak gitu. Nah jadi eh apa ya namanya ya, kan daripada kita nanti takut salah beli atau gimana kalau kita udah direkomendasikan gitu berdasarkan orang-orang yang sudah pernah pakai kan kita jadi nggak takut gitu. Nah ini kita udah masuk yang tadi yang gue bilang jalan Paningkaban, itu ada ke arah Paningkaban, itu daerah yang gue bilang jalan motong dari Majenang langsung tembus ke atas ya ke daerah Aji Barang. Nah kondisi jalannya sih kayak gini ya, nggak terlalu lebar jalanannya. Tapi udah lumayan ini sih, cenderung halus lah gitu ya, 70% lah kalau sampai terakhirnya. Nah ini tuh sore ya, sekitar udah pukul jam berapa ya, setengah 4 mungkin ya, setengah 4 mau jam 4 gitu kita lewat sini. Nah sebenarnya gue kira tuh treknya akan perkampungan kayak gini terus ya. Tapi nanti kalian lihat deh, ternyata tempatnya asik juga gitu. Kita ngelewatin kayak satu daerah yang tinggi gitu, lereng kiri kanan nanti ada sawah yang terasering gitu, bagus. Dan treknya di sini cukup banyak tanjakan, tanjakannya lumayan tinggi lagi. Jadi kita harus pinter-pinter apa namanya ngatur gigi gigi kita buat di motor agar dia kuat nanjak ya kan. Oh iya jangan lupa juga kalau misalnya lagi touring kayak gini yang perlu diperhatikan itu adalah jarak ya, jarak kendaraan sama yang depan. Terus juga disarankan kalau misalnya trek itu benar-benar kosong, kayak jalannya itu lebar kosong, kalian tuh harusnya menyilang gitu, jangan saling tegak lurus, karena kalau tegak lurus sisi lain buat antisipasi apabila kalau misalnya temen yang di depan ada yang rem mendadak ya kan, sama juga supaya kita memiliki pandangan ke depan gitu buat ngelihat jalan. Kalau misalnya tegak lurus kan kita kealingan teman, cuman kalau kita zigzag nah itu bisa membuka pandangan kita gitu, jadi bisa lebih aware lah, bisa lebih hati-hati nanti kalau misalnya depan ada lubang atau apa kayak gitu. Nah, ini sebenarnya di belakang tuh masih panjang banget ya. Cuman karena gue diarahin ke depan, karena gue masih baru ya kan, masih baru berapa bulan gitu. Jadi takut nanti ketinggal ya kan, nanti ketinggal atau gimana. Makanya gue ditaruh di depan gitu dari divisi bagian yang touring kayak gitu. Nah, gue sih enjoy aja mau dimanapun. Yang penting kan berame-rame dan itu gue happy. Nah ini gue kira kenapa gitu ya agak memperlambat perjalanan. Ternyata perut udah mulai ada yang keroncongan ya, ada yang lapar gitu, jadi mau makan. Ini kebetulan nah kita berhenti dulu di warung di deket Curug Wanasuta ya kalau dicari di Google Map. Nah ini kebetulan ada bapak warung. Sebenarnya bapak warung ini apa namanya, lauknya itu tinggal dikit ya, karena ini udah mau maghrib juga, udah mau sore gitu, udah mau tutup mungkin ya. Cuman karena kita datang nih, jadi bapaknya agak sedikit apa ya, langsung ini dia nyari nasi, terus goreng ayam, terus apa bikin mie, wah banyak deh karena kan kita ramean ya. Jadi ada yang kalau gue sih waktu itu kebetulan gue dapet sih ayamnya. Jadi emang stok ayam tuh udah gak banyak sih bapaknya. Cuman goreng berapa potong gitu, dan alhamdulillah gue masih kebagian sih. Karena kalau lagi touring-touring kayak gini gue lapar nggak lapar wajib gue makanin gitu. Gue takutnya soalnya nanti masuk angin. Kalau masuk angin kan nggak enak ya perjalanan kita ya. Jadi kayak apa sih namanya, kayak kurang nyaman aja gitu.
Nah ini perjalanan lagi setelah kita kenyang makan, kita lanjut perjalanan masih di Jalan Pintas tadi yang menuju ke Ariji Barang. Nah ini ternyata hutan guys. Kiri kanan itu hutan gitu, sangat menantang ya, sangat seru sekali. Kalau sendiri mungkin gue nggak bakal berani lewat sini nih. Cuman karena ramean gue jadi enjoy banget sih. Apalagi ditambah teman-teman saya BX ini rata-rata semuanya udah upgrade lampu ya, ditambahin lampu tambahan jadi terang-terang banget. Kalau malam kayak gini sih nggak ada kendala sih kalau sama namanya jalan jelek kalau udah lampunya pada terang-terang kayak gini. Nah rata-rata teman-teman yang pakai lampu itu pakai merek Duramoto ya, Duramoto karena di Duramoto menurut gua menurut pribadi gua bagusnya itu dia memberikan garansi ya. Satu memberikan garansi resmi, terus kemudian yang kedua juga barangnya build quality-nya itu bagus. Jadi nggak salah sih anak-anak CBX Depok Raya ini pada pakai lampu Duramoto. Terus kayak yang gue pakai sendiri ini Duramoto M3 itu bisa dilihat kan cutting cut off-nya di tepinya itu bagus banget, tebel banget gitu. Jadi kelihatan jelas. Sangat worth it untuk dibeli ya kan. Oh ya, walaupun ini lewat hutan kayak gini ya, tapi sinyal dia tetap ada. Alhamdulillahnya tetap ada. Jadi gue bisa sambil dengerin lagu Guyon Waton ya kan, sambil menikmati perjalanan. Waktu itu, oh ya, ini gue waktu itu nggak ikut connect ke intercom karena intercom itu kan sebenarnya yang bisa connect terbatas ya jumlahnya ya. Jadi gue nggak join karena kan gue juga baru ikut joinnya di daerah ini ya, di mana yang tempat pertemuan gue tadi lah gitu, intinya nggak dari awal perjalanan. Jadi gue nggak kebagian kuota lah gitu. Nah ini udah sampai di Jalan Aji Barang. Wah ini yang pasti yang sering jalan ke bukan jalan sih, yang sering jalan atau mudik ke daerah Kebumen, terus ke daerah Purworejo, kampung gua ya Jogja, itu pasti nggak asing dia sama jalan ini karena ini juga jalan utama yang dilalui sama bis-bis kayak Sinarjaya, Sumber Alam gitu ya. Ini juga sekaligus mengobati ini sih rasa rindu gua udah lama banget gak lewat jalur selatan ini kan. Kalau pulang kampung biasanya kalau gue mudik tuh pasti lewatnya atas, lewat Wuleri, terus kemudian Temanggung, Wonosobo, terus baru Purworejo. Nah gue udah jarang banget lewat sini karena kan memang ya kalau lewat sini jarak ke tolnya itu lumayan jauh ya, dari Purworejo ke mana, ke pintu tol Brebes itu hampir bisa makan setengah hari sendiri kayak gitu. Makanya gue udah lama nggak lewat sini lah. Nah ini ketika malamnya tuh gue nyampe kalau nggak salah sekitar jam setengah 10 malam deh sampai penginapan. Dan ini udah keesokan harinya setelah gue pagi-pagi ada Zoom meeting. Jadi di tengah-tengah kita liburan kayak gini, ketika ada pekerjaan urgent tidak kita tinggalkan ya kan. Kalau nggak salah sekitar jam 9 pagi Google Meet sama konsumen gitu, dan berakhir di pukul 10 kurang lebih. Nah ini jadi sebenarnya gue agak kesiangan karena pagi itu dari jam 7 ternyata udah ada yang jalan keluar buat nyari sarapan gitu, jalan-jalan nyari sarapan. Ya udah, ini gue sebenarnya niatnya pengen nyusul. Cuman ketika gue nanti sampai atas sampai Baturaden ternyata udah pada turun. Akhirnya ya udah gue foto-foto terus gue jalan aja. Nah ini kalau misalnya kalian yang udah pernah ke Baturaden pasti nggak asing sama perempatan ini ya. Ini di sini gue sebentar gue berhenti dulu gitu buat melihat lewat mana gitu karena gue terakhir ke Baturaden tuh nggak salah sekitar 6 tahun yang lalu ya. Jadi gue agak lupa nih lewat mana gitu. Nah, akhirnya gue buka Google Maps dulu ngelihat arahnya arah mana. Oh ya, ini padahal ya malamnya itu kita habis acara internalisasi ya, kayak apa sih namanya, kayak ngobrol-ngobrol bareng gitulah malam. Padahal itu selesainya tuh kurang lebih sampai jam 3 pagi ya, jam 3 apa jam setengah 4 gitu. Dan gue harus bangun lagi pagi-pagi ya kan. Buat Google Meet effort banget, mata tuh sebenarnya masih berat banget, masih ngantuk ya. Cuman karena udah kebiasa kita semalam apapun tidur pagi akan kerja ya kan, jadi badan ya ini sih apa namanya, walaupun ngantuk-ngantuk gitu tapi tetap fresh lah gitu. Tetap masih bisa dipaksain. Nah ini kita langsung nanjak ke atas. Wah tuh ada yang sepedaan.
Nggak tahu deh tuh dengkulnya squat apa ya. Ini menurut gue menurut gue lumayan sih nih tanjakannya, orang berasa banget gue pakai gigi rendah ya masih ngedown. Jadi wisata Batu Raden itu sendiri itu kan kalau nggak salah ya menurut sejarahnya kan itu perpaduan antara Batur dan Raden. Jadi ceritanya itu ada kayak si putri gitu ya kalau nggak salah ya. Iya, ada tuan putri gitu yang jatuh cinta sama orang sama pembantu lah, ibarat kata batur ya, batur gitu. Nah itu sih yang gua sedikit tahu ya. Mungkin koreksi kalau salah ya, itu gua sempet baca gitu kalau nggak salah itu intinya. Nah di Baturaden sendiri ini sebenarnya objek wisatanya itu dia kayak semacam kayak air terjun gitu, air terjun, dan ada beberapa spot-spot tempat yang kayak kolam renang kayak kayak gitu tuh ada. Nah dan dia juga di dekat situ ada makam keramatnya juga untuk ziarah. Jadi emang ini cocok banget buat wisata keluarga karena ada berbagai macam pilihan ya kan. Kalau nggak salah tuh di dalam juga ada kolam terapi juga deh buat kayak kaki kita direndam terus nanti digigitin ikan gitu. Sama yang nggak lupa ikonik dari Baturaden adalah pesawat yang di luar ya. Tadi kan kelihatan tuh ya, pesawat yang di luar. Sebenarnya di daerah Purwokerto ini di dekat Baturaden ini sangat banyak sekali ya curug ya. Gua waktu itu pengen banget mandi sama curug yang ada di sebelah kiri jalan. Namanya apa ya? Gua lupa. Itu lewat sini nih. Jadi dari Baturaden kita turun lagi terus nanti naik ke sebelah kiri. Atau kalau misalnya kita arah berangkat ke sebelah kanan ke jalan ini nih. Nah, itu ada deket banget. Jadi tuh di pinggir jalan kayak gini kalian tinggal parkir motor di sebelah kanan terus curugnya itu ada di sebelah kirinya. Gue lupa namanya apa ya. Itu bayarnya kalau nggak salah cuma 10.000 karena gue sempet kayak mampir, gue nanya bayar parkir doang 10.000. Habis itu udah kalian bisa masuk. Nah ini kalau lurus itu ke pemandian ada tempat air panas, bukan pemandian sih, kayak cuman kubangan di bendung doang gitu airnya supaya itu ada curug apa pancuran apa ya kalau nggak salah ya. Itu juga ada. Nah gua nggak sempet kesana karena ini infonya tuh kalau nggak salah siang itu udah akan jalan lagi kita ke luar, jalan keluar, tapi pada akhirnya ini sih apa namanya karena tiba-tiba hujan itu dari siang ke sore akhirnya ya kita nggak kemana-mana. Nah ini malamnya sekitar pukul 7 oh salah pukul 7 kita jalan ke acaranya ini ya, ke acaranya peresmian deklarasi Banyumas ya, Sebex Banyumas. Dia tuh lokasi acaranya itu di atas bukit gitu yang menurut gue tuh karena malam ya nggak terlalu kelihatan ya, itu tuh kayak di area persawahan gitu, dan di area persawahan yang gelap itu tiba-tiba tuh kayak kalian tuh ngeliat lampu gitu, lampu yang di atas tuh jadi kayak apa ya kesannya, kayak pernah nonton film ini nggak sih Saranjana kayak gitu ya kesannya ya, di tengah kegelapan ada di atas ada kayak kota yang terang benderang, dan itu tuh tempatnya bagus di atas gitu, bagus. Mungkin kalau misalnya lain kali kita kesana pagi hari ya atau siang hari tuh pasti view ke bawahnya akan keren banget sih, cuman karena kemarin malam ya jadi nggak kelihatan. Treknya tuh kayak gini ya, lumayan sempit nih sebenarnya. Kalau misal ketemuan 2 mobil aja wah udah nih repot ini urusannya karena ngepres tempatnya itu kayak agak masuk ke dalam gitu. Mungkin kenapa agak masuk ini kali ya, dia adanya di kaki gunung ya. Ya kayak gini kan kalau misalnya malam gelap nggak bisa ngelihat kita, sebenarnya nggak tahu nih sebenarnya ini posisinya tuh terasering atau apa gitu. Jadi cuman banyak kafe, yang gue tahu sih banyak kafe sih, banyak banget di pinggir-pinggir jalan kayak gini gelap nih, kita nggak tahu tuh sebenarnya. Nah itu yang gue bilang di atas banyak lampu-lampu tuh, itu tuh di seberang tuh di sebelah kanan tuh ya kan banyak lampu-lampu gitu. Dan ini tuh treknya agak menantang ya, agak menantang karena di beberapa bagian tadi itu kita ngelewatin jembatan yang agak banyak kerikil-kerikil gitu, kayak aspalnya itu agak rusak ya. Terus habis itu juga habis ketemu jembatan yang banyak kerikil-kerikil itu langsung nanjaknya itu langsung terjal banget. Tapi tadi nggak sempet kerekam, ini sih kerekam tinggal yang udah deket ke tempat lokasi aja.
Nah ini kalau nggak salah kita tinggal lurus terus. Nah nanti belok kiri menanjak. Nah ini menanjak nih, set, ya kan. Posisi waktu itu lagi gerimis. Gue tuh kalau udah gerimis atau mau hujan tuh udah kayak, waduh jangan dong, jangan dong, jangan dong. Karena kan gue pakai pengguna kacamata ya. Kalau berkendara pengguna kacamata itu biasanya kendalanya tuh di ngembun ya. Kacamata itu bisa ngembun atau visornya ngembun. Nah itu yang sebenarnya bikin gue kayak rada ini sih, rada kurang nyaman kalau berkendara pas lagi hujan gitu, apalagi malam. Jadi dia bias. Pandangan kita tuh nggak bisa 100% fokus ke depan. Nah ini kan bisa dilihat tuh ya, kiri kanan kayak banyak tempat kafe-kafe gitu yang apa warna-warni gitu. Sebenarnya bagus cuy. Ini dan apa namanya, kalau enaknya lagi sih emang 2 malam sih nginepnya sih. Jadi setelah malam pertama kemarin yang kita habis jalan dari Majenang itu nginep, terus paginya kita ke wisata Baturaden, ini malamnya kita jalan lagi. Dan itu setelah acara ini sekitar jam 11 kita pulang, jam 2 pagi tuh kita udah harus jalan lagi berangkat ke Jakarta. Karena kita ngejar hari Minggu itu sudah di rumah, karena kan Seninnya hari kerja ya, Seninnya kerja, jadi kita kayak gitu schedule-nya. Nah ini kita udah nyampe di parkiran tuh kan banyak banget kan anak komunitasnya. Jadi di peresmian Banyumas ini juga yang datang dari luar kota ya lumayan cukup banyak. Kita bisa lihat ya dari parkirannya aja ini penuh. Dan apa ya, menurut gue ya bagus sih. Jadi kayak misalnya kita nih suatu saat kita lagi jalan ke Jawa Tengah, misalnya lagi touring, dan kita misalnya ada trouble di daerah Banyumas. Nah itu kita nanti bisa minta bantuan gitu dari chapter yang di Banyumas. Kalau kita ada kendala di sana, enaknya tuh kayak gitu. Jadi kita banyak berteman, jadi banyak ini juga, banyak yang bisa bantu kita juga. Begitupun sebaliknya, nanti kalau misalnya ada orang luar kota yang main ke Depok, kita juga nanti bantu mereka kayak gitu. Jadi saling ngebantu, terus juga bisa juga, bahkan kalau pernah gue diceritain ya, bahkan kalian tuh bisa misalnya di suatu kota nih, misal main ke Purwokerto, nanti minta ditemenin sama anak komunitas yang di Purwokerto buat ke tempat-tempat wisata, itu juga bisa kayak gitu. Nanti jadi kita ditemenin, dikasih tahu ini kita kesini mas, ini kita kesini, ini kita kesini gitu, ditemenin. Jadi kita nggak sendiri gitu, tapi ditemenin sama warlock, kan enak kayak gitu. Jadi nggak takut nyasar nggak takut nyasar. Terus juga jadi mungkin bisa lebih efisien ya, lebih efisien dari segi biaya kali ya, karena kan dia tahu tuh trik-triknya mungkin buat ke wisata ini supaya lebih murah kayak gimana. Nah di acaranya sendiri itu kemarin tuh acara potong tumpeng gitu, terus kemudian ada pemberian plakat ya kan, atau kayak sertifikat yang di bingkai gitu, bahwa kita sebagai komunitas di Depok menyatakan mengucapkan selamat ya atas berdirinya komunitas di CB 150X Banyumas, kayak gitu intinya acaranya. Nah terus setelah potong tumpeng, selamatan segala macam, kemudian diisi dengan kuis-kuis, pertanyaan kayak gitu kan, tanya jawab. Terus banyak merchandise juga dapat. Nah kita kebetulan nggak sampai selesai sih, itu sekitar jam 11-an kita balik ke penginapan supaya sisa-sisa tenaga yang ada masih bisa dimaksimalin. Nah ini setelah tadinya pengen jam 1 pulang ke arah Jakarta, sempat ke delay, akhirnya jam 2 kita jalan, jam 2 pagi. Ini kita lewat Aji Barang lagi ya, karena memang itu trek yang paling gampang, yang paling enak karena jalannya lebar, jalan provinsi ya kan. Terus juga penerangannya ya, walaupun minim penerangan kayak ini, karena kalau banyak lalu lintas kendaraan kan jadi nggak terlalu gelap banget ya. Dan ini sih kebetulan waktu itu kita nggak terlalu banyak sih ketemu sama truk-truk yang gede ya, ketemu berapa kali cuman nggak sering-sering banget. Nah ini yang pulang duluan tuh kalau nggak salah sekitar ada 8 motor, dan di waktu pulang ini gue ke bagian rombongan yang di belakang. Gue bagian yang di belakang, terus paling belakang gue ada satu lagi.
sweater itu Om Lutfi ya. Nah ini gue banyak didorong sama Om Lutfi karena gue kalau udah ngantuk itu gue melambat bawa motornya itu melambat gitu, jadi nggak bisa kencang-kencang banget, jadi gue didorong terus supaya maju ke depan. Karena ini ya, kalau intercom itu kan kita agak jauh sedikit aja nanti bisa terputus kayak gitu. Nah terus juga supaya kita nggak kepisah dari rombongan, disuruh maju nggak terlalu jauh. Itu juga supaya apa ya, kalau misalnya nanti terlalu jauh kan juga untuk dikontrol sama RC-nya itu sulit ya. Kayak gitu. Nah, oh ya, ini di depan gua ada motor R25. Motor R25 yang stangnya itu di ini ya, apa namanya? Ditinggiin gitu jadi kayak motor touring. Gue jadi kepengen dah. Soalnya apa namanya? Dengan cc 250 ya kan, R25 kan kenceng ya. Jadi dia kalau misalnya touring kayak gini nih lari 100 tuh enteng banget. Kalau motor CBX kan kita lari 100 kan udah lumayan effort ya. Ini kan kayak gini nih contoh nih, gue kan ketinggalan jauh tuh sama yang depan tuh. Tadi kan Om Lutfi sempat kayak ngelambain tangan gitu ya, suruh gue maju. Nah itu sebenarnya ya itu kodenya supaya apa namanya, gue itu merapat. Nah ini coba bayangin, lumayan ini larinya sekitar 90-an. Gue nimbanginnya agak keteter juga. Emang kita ini sih apa namanya, ngejar supaya sampai Depoknya itu jangan sampai ke malam lagi gitu. Nah ini trek yang kita lalui tadi setelah lewat Aji Barang nanti ke arah Brebes ya. Ini kita udah di daerah yang pinggirnya itu yang banyak kali ya. Daerah mana sih, Cilacap ya? Bukan Cilacap dong, kalau Cilacap mundur. Di apa sih setelah Aji Barang itu, Aji Barang ya, Aji Barang, Secang ya kan. Terus nanti tembus-tembus Cirebon, bukan Cirebon dong, Brebes dulu, Brebes terus baru nanti ke Cirebon ya kan. Kurang lebih kayak gitulah trek yang kita lewatin. Mungkin itu aja video gua kali ini, perjalanan gua ke Banyumas buat ke acara deklarasi berdirinya komunitas CB 150X Banyumas. Oke, cukup sekian. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you.